Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mati syahid itu bermacam-macam. Mati syahid tidak hanya ketika orang mati di medan perang, bukan. Ya. Di sini disebutkan bahwa yang pertama, sebagian besar ulama menafsirkan bahwa firman Allah asy-syuhada itu adalah para ulama. Jadi kalau seorang ulama, seorang alim yang meninggal, dia ikhlas mengajarkan ilmunya, maka dia kalau meninggal itu termasuk syahid. Yang kedua, orang yang meninggal karena penyakit berbahaya. Contoh ya yang kemarin, corona. Kalau ada yang meninggal, dia syahid dengan catatan ketika dia terjangkit corona, dia sabar, dia ikhlas, ya, tetap berusaha berikhtiar supaya mendapatkan kesembuhan. Tapi kalau misalkan qadarullah dia meninggal pada saat itu, insya Allah dia termasuk syahid. Ingat ya, bukan hanya ketika mati di medan perang, bukan. Yang ketiga, ya, orang yang mati karena berjuang di jalan Allah. Nah ini ya yang umumnya kita ketahui. Kalau misalkan kita meninggal, mati di medan perang, niatnya ikhlas, ya, membela agama Allah, pasti dia syahid. Termasuk ketika misalkan ada maling ya Bapak Ibu ya, maling yang masuk ke rumah, lalu kemudian maling ini mau mengambil harta, ibu pertahankan. Ibu misalkan ngelawan maling ini dan maling itu mati, apakah ibu berdosa atau tidak? Ibu ngebunuh maling, begal lah istilah sekarang Maya di jalan nih, lagi ngebegal kita, ibu ngelawan, ternyata begal juga kan pingin nusuk ibu, tapi ibu yang duluan nusuk begalnya. Pertanyaannya, ibu dapat dosa atau tidak? Tidak dapat dosa, justru yang ditusuk itu yang masuk ke neraka kata Rasulullah. Makanya kan ketika ditanyakan oleh sahabat, bagaimana Rasulullah kalau saya membunuh dia? Kata Rasulullah, dia masuk neraka. Bagaimana dengan saya yang membunuh dia? Pertama, bagaimana dengan dia yang terbunuh? Saya yang membunuh dia, kata Rasulullah. Dia masuk neraka, kata Rasulullah. Bagaimana kalau saya yang terbunuh, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kamu masuk surga. Dia syahid, Bapak Ibu. Syahid kenapa? Mempertahankan hartanya. Jadi gitu, Bapak Ibu ya. Yang keempat, Yang keempat adalah orang yang terbunuh karena mempertahankan harta mereka hingga mati. Nah ini dia yang barusan saya jelaskan. Ya. Kalau ibu misalkan malingnya datang ke rumah, terus ibu mempertahankan harta, lalu kemudian ibu mati, ditusuk atau diapain sama maling itu sampai kita mati, maka kita termasuk mati dalam keadaan syahid. Kita lanjut hadisnya. Ibu Mega silahkan dibaca. Nah, begitu ya. Jadi syariat Nabi Muhammad ya, berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya. Walaupun ya banyak juga kesamaan di antaranya. Ya. Contoh syariat yang berbeda sebelum Nabi Muhammad itu adalah harta rampasan perang itu tidak halal untuk dibagi-bagi. Kalau di syariat Nabi Muhammad, karena ya Allah melihat umatnya Nabi Muhammad ini senang dengan harta, fitnahnya itu harta, maka rampasan perang itu dihalalkan. Beda-beda ya syariatnya. Ada juga orang yang tidak dibolehkan untuk ikut berperang kalau baru nikah, yang belum berhubungan. Nah, jadi dia dilarang. Atau orang yang membangun rumah tapi rumahnya belum selesai, maka dia tidak boleh ikut berperang. Inilah salah satu ya syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang namanya harta Bapak Ibu semua pasti butuh, baik laki-laki, perempuan, mau kecil, dewasa. Hanya saja
Disebutkan dalam sebuah hadis itu, fitnah pertamanya seorang laki-laki itu adalah perempuan. Sedangkan fitnah pertama bagi perempuan itu adalah harta. Nah, sangat ditekankannya di sini harta. Betul Bapak Ibu ya. Ada nggak kira-kira perempuan kalau dia mau beli cincin, cincinnya nggak usah dipakai? Ada nggak? Ada palingnya tapi jarang. Pinginnya apa? Harus dipakai. Gelangnya harus dipakai. Kalungnya apa ini namanya? Gelang harus dipakai. Kalung harus dipakai. Itu wajar, ya wajar. Tetapi kalau ibu mau pakai cincin, tiga misalkan cincinnya, ini gelangnya banyak. Tidak usah dipamer-pamerkan supaya kelihatan emasnya itu banyak. Apalagi pura-pura nanya ya, pura-pura nanya, misal, tabu sabaraha ayeuna ibu ya. Oh, ibunya yang ditanya itu bilangnya jam 2 misal. Manya cantik dinaikin langsung aninya teh jamnya sama gelang-gelangnya biar kelihatan gitu. Oh di dia mah tabu tilu misal. Orang-orang kan ngelihat. Gitu ya, apalagi aduh tangan teh gatal-gatal cenah teh yang di sebelah kiri untuk menunjukkan bahwa cincinnya ada 5. Jadi gatal ini tetetan iya tak gitu ini gatal pisang. Ya, itu ya sudah jelas itu mah ria ya, walaupun kita tidak tahu orang ini betul-betul ria atau apa. Tapi kalau kita lihat secara zahirnya mah ya ria itu mah ya. Hati-hatilah Bapak Ibu dengan ria, termasuk sekarang kan bentar lagi ini musim haji ya sekarang ya. Nah, termasuk sekarang musim haji. Ibu kalau misalkan jangankan haji, ibu misalkan umroh ya. Semua udah umroh. Sudah umroh Bu belum? Mudah-mudahannya kita semua bisa umroh di sini. Jangan sekali-kali ibu pura-pura berdoa di depan Ka'bah. Nyuruh temen nih misalnya, menyuruh teman ya berdoa di depan Ka'bah, tapi nggak berdoa, cuman biar kelihatan berdoa saja di depan Ka'bah, lalu kemudian story WhatsApp supaya orang-orang itu kan tahu dia teh, masya Allah di depan Ka'bah ini, udah natural aja Bu, alami aja ya alami. Jangan sampai itu yang mengubah niat kita tadi yang benar-benar ikhlas ya, tetapi pas di sana, masya Allah hilang pahalanya gara-gara pertama kita berdoanya berbohong lagi, ingin dilihat lagi, difotoin sama teman di depan Ka'bah teh begini, itu teh kita berbohong namanya ya. Nah, lebih-lebih ya di bulan haji ini. Lanjut silakan hadisnya dari Abu Khalid. Gitu ya. Kalau yang jual beli ini dia jujur, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Pertanyaannya sekarang, kira-kira lebih banyak penjual yang jujur atau yang bohong? Banyak ya yang bohong. Gak mungkin kalau misalkan ditanya penjual ditanya oleh si pembeli, Pak ini harganya berapa? 20.000 ya Bu. Soalnya iya teh modalnya misal ya, ini modalnya 18.000, saya ngambil untung 2.000 saja. Padahal dia belinya bisa jadi kan 10.000. Lalu kemudian dia bilang dia jual 20.000. Yang kesalahannya itu adalah dia berbohong, modal awalnya ini adalah 18 katanya. Padahal modal awalnya itu 10.000. Jadi jarang ya. Maka yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran itu orang yang berdagang, yang jujur berdagang, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Jadi ibu kalau misalkan jualan, cari aman, tidak usah nyebutin modal awal. Ini untuk apa ya? Membuat kita supaya kita tidak berbohong. Gak usah der-deran Bapak Ibu. Ini modalnya 20.000, padahal 10.000. Udah ibu jual 35, misalnya ibu jual 35, sudah 35. Kalau misalkan ditanya nanti modalnya oleh pembeli, ibu jawab seadanya, lalu kemudian
Ibu juga jelaskan transportasinya sekian, belum lagi ngambil jauh barangnya begini-begini. Coba aja ibu beli sendiri ke sana, ongkosnya sudah berapa gitu. Tapi cari aman mah, tidak usah menyebutkan modal awal supaya si pembeli ini jadi membeli ke kita. Tapi dengan catatan kan kita bohong tadinya. Maka yang kita dapat uangnya tersebut itu jadinya tidak berkah. Silahkan. Oh, sekarang kita kepada bab muraqabah ya, merasa selalu diawasi oleh Allah. Langsung saja hadisnya. Ada hadisnya di sana? Coba Bu Om. Apakah hadis ini Bu pernah dengar apa belum? Pernah ya? Pernah, karena hadis ini ada di kitab Arba'in Nawawi yang kita sudah khotam. Alhamdulillah ya, dan juga sudah saya jelaskan. Tapi di sini ada tambahannya Bapak Ibu ya. Jadi para sahabat ya, sering duduk bersama Nabi karena beliau hampir ya tidak pernah meninggalkan para sahabat. Oleh karenanya kalau ada kejadian-kejadian pasti sahabat mengetahui, sehingga mereka langsung menjelaskan kepada sahabat yang belum mengetahui perkataan Rasulullah SAW. Kalau beliau duduk dengan para sahabat di masjid, beliau itu tanya, siapa yang sakit? Ayo kita jenguk, dijenguklah langsung. Nah, termasuk ada juga ya, Rasulullah setiap hari ketika sudah masuk gang itu, beliau selalu diludahin oleh orang. Satu orang diludahin. Besoknya lagi pasti orang itu meludahin beliau. Besoknya lagi diludahin. Tapi pas hari-hari berikutnya, di hari berikutnya ketika Rasulullah masuk gerbang, laki-laki yang biasa meludahi beliau itu tidak ada. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lain, kemana ini orang yang biasa meludahiku, kata Rasulullah. Oh, dia sedang sakit. Akhirnya Rasulullah ngejenguk dia. Coba ide kita mah nggak bakal dijenguk, nggak bakal. Tapi Rasulullah ngejenguk. Ketika beliau menjenguk yang sakit ini, yang biasa setiap hari meludahi beliau, saking bencinya kepada Muhammad, apa kata dia? Sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Tidak ada sahabat karibku yang menjengukku kecuali engkau yang pertama kali, wahai Muhammad. Dan saksikan, sekarang juga aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Ini termasuk akhlak yang sangat susah ya untuk kita terapkan. Kita mah umumnya manusia yang kayak gini ya. Kalau ada orang yang benci sama kita, pasti kita juga ikut membencinya. Selesai kita mah ya. Orang misalkan menggunjing kita, kita ikut ngegunjing dia. Orang membicarakan keburukan kita, pasti kita juga membicarakan keburukan dia kepada teman-teman kita. Itulah fenomena sekarang. Kenapa iman kita itu berbeda dengan iman-iman Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu dia bedanya. Lalu kemudian kita bahas rukun Islam. Rukun Islam juga sudah kita bahas ya. Apa yang pertama? Membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ingat ya Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi kalau ada yang mengaku nabi terakhir, sepakat para ulama, dia telah keluar dari Islam. Artinya dia kafir. Di Indonesia banyak tidak yang mengaku nabi? Banyak ya. Dia itu sudah keluar dari Islam kalau yang mengatakan demikian. Lalu Bapak Ibu ya, di antara bentuk perwujudan syahadat yang benar-benar atau yang hakiki itu bahwa ingat, kita mengakui Allah, kita mengakui utusan Allah, tapi kepada Rasulullah ini sikap kita tidak boleh berlebih-lebihan. Karena Rasulullah juga manusia biasa.
yang diutus oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah sudah meninggal, Ibu jawab sendiri ya. Apakah Rasulullah bisa ngapa-ngapain di alam dunia? Bisa tidak? Nggak bisa. Tapi makanya kita jangan berlebih-lebihan, jangan. Ya, kalau misalkan Rasulullah itu bisa berbuat sesuatu di alam dunia, pasti ya fitnah-fitnah di masa sahabat itu sudah diberikan solusi oleh Rasulullah. Tapi di kita sekarang mah Masya Allah banyak sekali ya, walaupun ya para banyak yang kita lihat di media sosial ya, yang mengaku sendiri bahwa berjumpa dengan Rasulullah secara langsung. Tidak mungkin Bapak Ibu, itu mah dongeng saja. Apalagi katanya ya, saya setiap malam, baru tadi saya lihat, saya setiap malam katanya ya, bertemu dan ngobrol dengan Nabi Khidir. Ibu jangan percaya yang gituan. Itu teh setan. Enggak, jangan percaya. Tidak ada orang yang hidup setelahku, kata Rasulullah. Ya, artinya yang umurnya lebih dari 100 teh jarang gitu. Tapi sekarang kita mengaku, banyak yang mengaku bahwa tadi malam lagi ngobrol sama Nabi Khidir, dia belajar begini-begini. Itu adalah dusta belaka Bapak Ibu. Tapi anehnya pengikutnya banyak pengikutnya. Kalau misalkan Nabi Khidir ini masih hidup, ngapain dia sembunyi-sembunyi ketika Rasulullah masih ada? Pasti memunculkan diri, dan dia juga wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Nabi Khidir juga wajib sholat 5 waktu. Kan nabi-nabi sebelum makan syariatnya beda-beda ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Nabi Khidir masih ada. Ada juga seorang kiai ya, yang mengatakan, yang menjelaskan kepada jamaahnya pada saat itu, ada seorang syekh katanya yang disaksikan oleh ratusan orang, bahkan ribuan orang. Dia berdoa di makam Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah keluar dari kuburan. Kubur Rasulullah gempa, langsung Rasulullah keluar dan salaman ke dia, mencium lututnya. Coba ini gimana ini? Kok Rasulullah mencium lututnya? Padahal Rasulullah memerintahkan jangankan mencium. Ibu lewat kemudian menunduk saja, Rasulullah melarang. Ini mah kok Rasulullah mencium lutut dia sambil merunduk gitunya, sungkem gitu, lututnya dicium. Ini hebat apa dia daripada sahabat? Nah, itu memang berlebih-lebihan itu namanya. Apalagi sayangnya ya, banyak di antara kita yang minta pertolongan ketika di makam Rasulullah itu di sana di Mekah ya. Dia minta doa kepada Rasulullah. Ingat, Rasulullah tidak bisa menyampaikan doa karena beliau sudah meninggal. Tidak bisa melakukan apa-apa di muka bumi ini, nggak bisa. Jadi jangan berlebih-lebihan Bapak Ibu ya. Jangankan Rasulullah ya, di kita di Indonesia mah banyak tidak orang yang minta doa ke kuburan. Banyak yang minta. Nah, ini syahadatnya harus diperbaiki. Harus dibenerin dulu syahadat teh. Mereka itu menyamakan antara alam dunia dan alam barzah. Kalau orang sudah sampai alam barzah, maka dia tidak akan bisa balik ke dunia. Termasuk yang lagi viral sekarang, fina ya. Ruhnya datang cina merasuki orang. Tidak ada ruh yang merasuki orang, tidak ada Bapak Ibu. Setan itu Mas. Kalau misalkan ruhnya itu benar, kenapa dia tidak masuk langsung ke pelaku? Ngapain ke orang ini, ke perempuan? Langsung kerasukan kan, saya ruhnya fina. Itu dusta belaka Bapak Ibu. Tidak ada ruh gentayangan, tidak ada ruh yang lewat-lewat di sini, tidak ada. Adanya juga jin ya teman. Intinya tidak ada lah ruh bergentayangan atau hari kelima ruhnya masih datang ya. Makanya ada di sebuah kampung di dipannya itu setelah meninggal langsung di atasnya dibikin langit-langit pakai kain putih. Supaya apa katanya? Karena ruhnya di hari sekian teh datang. Ya, itu masih di kampung-kampung teh ada. Harus diketahui tidak ada ruh yang gentayangan
dan tidak bisa ruh itu masuk ke jasad orang yang masih hidup. Tidak bisa. Ruh mabu sudah ada di alam barzah. Alam barzah beda dengan alam dunia. Nggak bisa. Kalau misalkan alam barzah, orang yang sudah berada di alam barzah balik ke dunia, pasti Rasulullah akan mengajarkan sesuatu kepada para sahabat. Nggak bisa. Itu mah halu, itu mah halu. Itu berangkat dari mana kira-kira? Itu berangkat dari perfilman. Kan nonton waktu kecil-kecil ya, nonton ruhnya keluar, langsung duduk di depan pintu hari sekian, sambil duduk-duduk katanya ngelihat anaknya, nangis ngelihat anaknya. Itu mah dusta belaka. Ya jangan percaya. Apalagi makanya Bapak Ibu, ajengan itu lihat apa yang dia sampaikan. Ajengan itu karena kita fanatiknya, akhirnya kita percaya sama ajengan. Percaya sama ajengan. Makanya pentingnya kita ngaji, bukan memperbanyak nyanyi. Ya, ini juga kita sudah bahas pada pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Jadi kalau ibu sudah melakukan keburukan, segera bertobat dan lakukan sesuatu yang baik. Sehingga yang baik itu menutup keburukan-keburukan yang kita lakukan. Ini sudah ya di hadis Arba'in juga. Lanjut hadisnya. Dari Ibnu Abbas, Ibu Linda berarti. Padahal itu dosa besar yang kalian anggap remeh, kata Rasulullah. Ini hadisnya sudah jelas. Yang terakhir, yang sangat-sangat dianggap remeh oleh terutama perempuan, tidak memakai kaos kaki. Intinya. Saya di atas jamaah kan nggak pada pakai kaos kaki itu. Waktu ngebahas Arba'in Nawawi ya, langsung disindir. Besok-besoknya semua pakai kaos kaki. Ibu kan anggap remeh ya, nggak apa-apa lah, cuma kaki doang, tidak mempesona sama sekali, misal. Haram kata Rasulullah. Tapi bagi perempuan itu hal yang biasa, kaos kaki doang biasa. Apalagi yang jalannya, masya Allah sudah besar anaknya Bu, sudah balik, tapi celana sampai sini, sampai di sini ininya ya. Itu haram. Pertama, orang tua akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Maka hati-hati yang punya anak perempuan, hati-hati yang punya anak cowok, yang membawa ceweknya datang ke rumah, langsung aja bilang, kamu mau nikah? Selesai. Biar dia tidak berlarut-larut dalam kemaksiatan. Ini salah satu yang menyebabkan keharmonisan rumah tangga, keadaan rumah tangga suka berantakan Bapak Ibu. Kenapa? Dibiarkan kemaksiatan itu berjalan dengan tidak ada hambatan. Itu hati-hati. Apalagi kira-kira yang dianggap sederhana oleh orang. Ya. Apa kira-kira contohnya? Kerudung. Padahal wajib bagi perempuan itu pakai kerudung. Keburukan itu menghapus pahala-pahala kebaikan. Ini kan kemaksiatan dilihatin terus sehingga hasil-hasil yang baiknya itu akan dihapus, nggak ada nanti di akhiratnya yang dibawa Bapak Ibu. Itulah yang termasuk orang yang bangkrut, orang yang rugi. Jadi jangan ya ngikutin pendapat-pendapat yang menyelisihi ijma. Yang selanjutnya yang dianggap remeh, mengeraskan suara lebih tinggi kepada orang tua. Ini yang dianggap remeh sama orang. Apalagi marah-marahin orang tua dengan nada yang tinggi, sama durhaka. Ini yang dianggap remeh. Padahal kata Rasulullah itu yang menghancurkan kalian. Hati-hati ya dengan ibu ya. Satu lagi hadisnya kali ya. Oh sudah. Ada pertanyaan? Udah habis ya. Silakan. Oh iya belum dijawab ya, sekarang juga belum dijawab. Belum nemu jawabannya. Saya belum nemu jawabannya ya. Tapi intinya Bapak Ibu, intinya ini Maya,
Setelah dia melakukan perbuatan tersebut, lalu kemudian dia bertaubat, dia sudah bertaubat. Janinnya semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Akhirnya dia mau melahirkan, dia meninggal, dia syahid. Itu inti nama. Ketika dia melakukan perbuatan zina itu, lalu kemudian dia bertaubat. Tapi kalau dia tidak bertaubat, saya tidak tahu itu matinya dalam keadaan apa. Itu makanya saya nggak bisa jawabnya teh. Yang nggak bertaubat. Tapi kalau orang sudah bertaubat, tetap ya dia akan mati syahid yang melahirkan. Tapi Bapak Ibu, ketika ditinggal mati suami, ibu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dandan keluar rumah kecuali dalam kondisi yang mendesak. Itu pun pas sudah keluar, ibu tidak boleh pakai legging misalnya, karena perspektif orang kalau janda keluar rumah itu sudah berbahaya Bapak Ibu ya. Janda keluar rumah sama gadis keluar rumah berbeda. Janda nih misal keluar boncengan sama tukang ojek, udah kemana-mana gosipnya itu teh. Tapi gadis berboncengan sama tukang ojek ya biasa aja, dan namanya juga anak-anak, namanya juga mau pacaran kan. Tapi yang namanya janda bahaya. Inilah yang diantisipasi oleh syariat. Makanya perempuan-perempuan teh diharamkan jangan bertabarruj seperti tabarrujnya bersoleknya orang-orang Yahudi. Orang-orang jahiliyah, perempuan-perempuan jahiliyah itu Bapak Ibu. Ini alis-alisnya Masya Allah dibuat-buat. Sekarang kan faktanya begitu. Terlalu berlebihan gincunya. Bahkan para ulama mengharamkan juga pakai sendal yang sebegini teh Bu. Yang jalan gini. Itu teh sebenarnya itu kebiasaan orang-orang perempuan jahiliyah. Dan praktikan sekarang jadi gaul jadinya. Gaul. Kalau nggak pakai itu mah nggak gaul jadinya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Makanya ya Bapak Ibu, kalau misalkan kita jujur beragama, pasti kita akan mengikuti apa yang diperintahkan. Kalau kita tidak jujur, selalu mengikuti hawa nafsu kita. Bagaimana kalau misalkan bagaimana kalau istri itu kurang umum, misalkan anak kecil, dia kan nggak ada yang membiayain kan? Nah, mohon kan tadi itu termasuk yang mendesak. Itu dia ya. Bahkan Bapak Ibu, dalam kondisi normal ini suami istri misal, istri ini tidak boleh bekerja. Nggak boleh bekerja. Karena tuntutan ekonomi, dasarnya namanya perempuan tuh nggak boleh bekerja. Suami yang nanggung nafkahnya. Jadi perempuan nggak boleh keluar rumah bekerja, nggak boleh. Tapi karena tuntutan ekonomi, kata para ulama kontemporer, itu dibolehkan dengan catatan. Harumnya itu udah 5 meter udah kecium. Ya, bersoleknya luar biasa. Sementara di rumah mah gimana di rumah? Oke, daster, bau bawang. Ini itu yang tidak boleh. Apa dikhawatirkannya Bapak Ibu? Kalau perempuan pendapatannya lebih tinggi dari suami, penelitiannya biasanya perempuan itu merendahkan suami. Suka nunjuk-nunjuk suami ini. Padahal di rumah tangga itu yang menjadi pemimpin ibu atau suami? Suami. Sepintar-pintarnya ibu, setinggi-tingginya pendapatan ibu, tetap kalau sudah masuk dalam rumah tangga itu, ibu dalam keadaan dipimpin, bukan memimpin. Kalau rumah tangga yang jadi pemimpinnya adalah istri, maka rumah tangga tersebut tidak akan apa kira-kira? Tidak akan benar Bapak Ibu. Pokoknya ya yang memimpin itu adalah suami. Begitulah aturan syariat kita. Ya, jadi kalau kasusnya tadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa silahkan cari kerja. Nah, jangan catatan ya pas sudah kerja suaranya diperindah-indah, misalnya ngedeketin manajer misalnya apa itu sudah haram gitu ya, tidak boleh. Hatur nuhun atas pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau tidak ada kita tutup saja ya dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.